rumah kita yang haus dan lapar akan Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk, silakan duduk. Baik, puji Tuhan. Baik, silakan. Terima kasih untuk pemusik dan semuanya. Saudara senang beribadah? Coba bilang kiri kananmu, saya senang beribadah dan saya senang melihatmu, ya. Kiri kanan, depan belakang, ya. Ya, senang sama-sama ya, gitu ya. Senang kita bersyukur bersama karena Tuhan memakai ibadah sebagai salah satu sarana untuk terus mengingatkan kita kepada Tuhan. Amin. Itu sebabnya saudara, saya sejak dari kecil dibiasakan oleh orang tua, sesibuk apapun, sakit atau apapun harus beribadah. Saya punya pengalaman, kami 6 bersaudara. Saudara 6 bersaudara dan kami pernah sekolah minggu bersama-sama. Wah, coba bayangkan, sekolah minggu bersama-sama. Ya, karena kami satu keluarga itu bersaudara rata-rata paling jauh itu beda 2 tahun. Gitu loh, beda 2 tahun. Lalu kami itu kalau sekolah minggu, ada sekolah minggu besar, sekolah minggu kecil. Saya, anugerah Tuhan, dibelikan orang tua sepeda. Dan sepedanya itu depannya ini ada besinya, di belakangnya tempat duduknya panjang juga. Lalu kami kalau pergi sekolah minggu itu, perginya enak. Karena jalanannya nurun. Wah, jadi saya bawa sepeda, 2 adik saya di depan, 2 adik saya di belakang. Ya, kakak saya jalan kaki karena nggak muat lagi. Sampai besar ini terbawa, yaitu sebuah kerinduan untuk beribadah. Dan papa saya, mama saya juga mendorong kami untuk beribadah. Mama saya sampai dia almarhum dipanggil Tuhan, dia guru sekolah minggu. Jadi ada teman-temannya guru sekolah minggu sini, saudara teman mama saya. Nanti kalau di surga bilang, guru sekolah minggu kumpul. Jadi ada mama saya di sana. Dan saudara, menarik sekali karena sekali lagi saya juga mengalami Tuhan di dalam ibadah. Dalam ibadah dulu saya kalau ibadah itu, ya karena memang orang Kristen harus ibadah. Tetapi sejak tahun 95, ketika saya mengalami kelahiran baru, saya merasakan sesuatu yang berbeda dalam ibadah. Yaitu saya merasa bahwa sungguh Tuhan yang kita sembah itu Allah yang hidup. Amin. Dan oleh sebab itu saudara, kita harus meyakini bahwa tidak ada yang bisa menggantikan Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada. Dan hari ini, kiranya dalam ibadah ini kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sama-sama bilang perjumpaan dengan Tuhan. Apa sih perjumpaan dengan Tuhan Pak Pendeta? Kayak ini ya, encounter and fruitful. Bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan dan akhirnya kita menghasilkan buah. Bagaimana itu maksudnya? Saudara, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, yaitu mengakui keberadaan Tuhan dan merasakan Tuhan dalam hati pikiran kita, merasakan dia berbicara kepada hati kita, merasakan dia menjamah hidup kita, itu membuat sesuatu yang berbeda. Amin. Kemarin saya berkhotbah di sebuah perusahaan, dan saya sudah cerita hari Jumat kemarin dalam ibadah, doa. Sewaktu saya berkhotbah di perusahaan ini, sebelum ibadah mulai, ada salah seorang peserta dari ibadah itu masuk di ruangan ibadah. Saya dapat dalam hati bahwa saya harus mendoakan dia. Dan saya tunggu sampai ibadah selesai. Udah ibadah selesai, saya mau berdoa untuk dia, tapi karena satu dan lain hal dia harus keluar. Saya bilang, Tuhan kalau dia kembali lagi, saya akan berdoa untuk dia. Waktu dia kembali, ini waktunya. Tapi tiba-tiba pemimpin, salah seorang pemimpin dari perusahaan itu ajak saya ngobrol. Dan dia juga gak enak, saya juga gak enak. Sudah akhirnya dia pergi keluar lagi. Saya bilang, Tuhan kalau dia kembali lagi, saya akan berdoa untuk dia. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia kembali saudara. Dia kembali, yes ini waktunya. Saya udah mulai dekat dengan dia, pemimpin perusahaan ini dekatin saya lagi dan ajak bicara gitu loh. Aduh gimana ya begitu. Sampai akhirnya gak jadi doakan dia. Nah Tuhan gimana caranya ya supaya jadi doakan dia. Saudara akhirnya saya ketemu sama Tirsa di perusahaan itu, jemaat kita di sini. Saya bilang sama dia, tadi yang ibadah yang baju warna ini siapa?
Kenapa ini? Tolong kasih tahu sama dia, sebenarnya saya ingin berdoa tapi saya tidak bisa. Terus tolong kasih tahu 2 hal sama dia. Yang pertama, bilang sama dia bahwa Tuhan sudah mendengar semua doamu. Yang kedua, Tuhan sudah tampung air matamu. Tuhan akan tolong kamu. Tuhan hanya mau dia dengar itu. Oh iya, baik Bapak, kata Tirsa. Oke, udah. Selesai saudara. Dan saya nggak ketemu lagi Tirsa. Sampai hari Sabtu kemarin ketemu, dia bilang, saya sudah ketemu dia. Terus gimana? Saya kasih tahu seperti yang Bapak katakan. Terus apa yang terjadi? Ya kami menangis sama-sama. Terus saya doakan dia. Bagus. Saya nggak bisa doakan, tetapi ada siapa? Tirsa yang doakan. Saudara, ini menarik karena apa? Rencana Tuhan pasti jadi. Katakan sama-sama, rencana Tuhan pasti jadi. Sekali lagi, rencana Tuhan pasti jadi. Bisa itu lewat kita atau bisa melewat orang lain. Tapi yang pasti Tuhan berkehendak atas semuanya. Dan saya juga belajar lain kali, saya akan berani bilang sama pemimpin perusahaan itu, Pak, bisa kita selesai dulu bicara, saya mau berdoa untuk dia, begitu ya. Tapi dengan cara yang sopan tentunya. Dan hari ini kita mau belajar firman Tuhan, satu hal yang menarik. Kita belajar tentang berhala masa kini. Sama-sama bilang, berhala masa kini. Sekali lagi, berhala masa kini. Nah ya, dalam 2 bulan ini kita bicara tentang anak lembu. Kita bicara tentang karakter Allah, penglihatan Nabi Yehezkiel, yaitu ada 4 wajah ya. Masih ingat 4 wajah? Wajah yang pertama apa? Anak lembu, di depan itu anak manusia, sebelah kiri kalau nggak salah itu anak lembu, sebelah kanan itu Raja Wali, yang di belakang itu singa. Nanti kita lihatlah kiri kanannya ya. Saudara, kita belajar yang pertama tentang anak lembu. Ternyata penglihatan ini menuntun kita kepada karakter-karakter yang Tuhan mau dalam hidup kita ya. Kita udah belajar tentang anak lembu itu apa? Kerja keras, ketaatan, pengorbanan, penundukan diri. Betul ya? Kita udah bahas itu. Kita udah bahas juga tentang bagaimana bicara tentang anak lembu itu bicara soal kekuatan. Bagaimana anak lembu itu bicara soal apa? Kesabaran. Betul? Ya. Kalau saudara mau tahu semuanya, lihat YouTube GKKD Makassar. Ya, dia di endorse ya, saudara boleh lihat. Nah, hari ini kita belajar, ini poin terakhir tentang anak domba. Kita bikin per 2 bulan. 2 bulan belajar anak domba. Bulan depan kita akan mulai belajar tentang Raja Wali, lalu singa, dan yang terakhir nanti anak manusia. Dan hari ini kita belajar tentang anak lembu emas. Sama-sama bilang anak lembu emas. Wah, saudara, kalau ada anak lembu emas, saudara suka nggak? Saya suka, saudara. Apalagi kalau harga emas sekarang berapa ya? Berapa juta sekarang? 3 juta? 2 juta? Ya, oke ya. Apalagi Mas Agus lebih mahal itu, saudara ya. Baik, kita buka sama-sama Keluaran pasal yang ke-32. Saudara, kita lihat, saya berharap firman ini akan menolong saudara untuk kita boleh bersama-sama melihat siapa Tuhan dalam hidup kita dan siapa kita. Saudara, saya menggali firman Tuhan ini, saya menemukan diri saya di dalamnya, dan saya menemukan area-area di mana saya perlu bertobat. Harusnya seperti itu. Saat firman Tuhan disampaikan, harusnya kita, baik yang mengkhotbahkan ataupun yang mendengar khotbah, harusnya yang terjadi adalah saya menemukan diri saya dalam firman itu, lalu saya menemukan di mana area saya perlu berubah, bertobat, dan di mana area saya perlu untuk boleh maju. Kita baca sama-sama. Mari bangkit berdiri, Keluaran 32, ayat 1, kita baca. Oke. Kita akan baca sampai ayatnya yang mana itu? Ayat yang ke-10. Oke ya, sampai ayat ke-12. Kita baca. Keluaran 32 ayat 1 sampai 12. Kita baca sama-sama ya. Lembaga kita beri judul Anak Lembu Emas. 1, 2, 3. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia."
Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknyalah dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya di muka bumi? Biar berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu, dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Silakan duduk. Oke, saudara, ini menarik firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Berbicara tentang anak lembu emas, ini saudara, apa sih sebenarnya yang kita mau pelajari dari ayat ini? Dari khotbah hari ini ada 3 hal yang saya rindukan kita bisa buka sama-sama temukan. Yang pertama, kita mau belajar kenapa bangsa itu bisa sampai menyembah berhala. Betul gak? Kenapa? Ini pertanyaan. Pertanyaan. Saudara, pertanyaan ini akan kita jawab nanti. Lalu, kenapa sampai seorang bernama Harun yang adalah imam pada waktu itu menyetujui bangsa itu menyembah berhala? Nah, hal yang kedua yang akan kita cari temukan dari ayat ini, sebenarnya kenapa mereka nyembah anak lembu emas, betul nggak? Kenapa bukan binatang yang lain? Kenapa harus anak lembu? Ada apa dengan ini, berhala ini? Begitu ya. Yang terakhir kita akan temukan yaitu apa konsekuensi yang terjadi kalau orang nyembah berhala. Terus bagaimana kita solusinya untuk kita tidak menjadi penyembah berhala. Nah, kita akan pelajari hal ini. Namun saudara, kalau kita belajar bersama-sama, sebenarnya apa itu berhala? Ya, saudara yang punya catatan, saudara tulis, apa itu berhala? Wah, ya. Ada PowerPoint saya, tapi kecil-kecil tulisan. Jadi saudara keriting matanya. Ya, nantilah diperbesar. Oke, baik. Berhala adalah sesuatu yang sangat berarti. Terus itu, berhala itu adalah sesuatu yang sangat berarti. Sama-sama bilang, sangat berarti. Tapi dia bukan hanya berarti. Yang kedua, dia dipercayai. Karena dia berarti,
dia dipercayai, maka apa yang terjadi? Orang ngejar dia, gitu loh. Dijaga, dikejar, bahkan dia berani membayar harga yang mahal demi berhala ini. Itu dia. Saudara kan kita banyak hal berarti dalam hidup kita, tapi nggak semua kita percayai. Banyak hal yang kita kejar, tapi nggak semua kita mau mengorbankan diri untuk itu. Tapi ini berhala ini adalah kompleks dia. Yaitu dia berarti, dia dipercayai, dikejar, dia itu dijagai, bahkan orang rela berkorban. Yang terakhir lagi, yang paling tinggi yaitu apa? Berhala ini adalah sesuatu yang bisa menggeser posisi Tuhan dari hidupnya. Nah itu definisi berhala menurut KBBA, Kamus Besar Bang Agus. Kan ada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini KBBA, Kamus Besar Bang Agus. Nah saudara, saya ambil itu berdasarkan firman Tuhan. Dan kita akan temukan kenapa sampai bangsa ini meminta berhala. Saudara lihat ya, ingat baik-baik. Ini bangsa Israel yang dibawa keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Mereka sampai di sebuah gunung namanya Gunung Sinai, di mana Musa akan naik ke atas dan berjumpa dengan Tuhan. Saya sudah naik ke atas gunung itu saudara, tapi Musa tidak ada lagi di situ. Istri saya nggak kuat naik karena memang, saya lupa video saya kemarin tuh berapa ribu anak tangga, ya 2000 berapa? 2000 ya 2300 di atas permukaan laut. Sekali. Saudara, kalau saudara mundur, sebelumnya Musa udah bikin persiapan untuk naik ke atas gunung itu. Dia sudah naik, tapi belum sampai ke puncak. Dia sudah naik, lalu dibikin batasan pagar-pagar. Karena perintah Tuhan, nanti Musa kau naik, bangsa itu jangan ada yang naik. Lembu pun gak bisa naik, kambing, domba gak bisa naik. Hanya kamu yang naik, dipagari. Lalu waktu Musa naik itu, disuruh bangsa itu menguduskan dirinya. Sudah ada persiapan saudara. Tapi apa yang terjadi? Saudara, Musa naik ke atas itu selama 40 hari. Lihat ayat 1, kita bisa temukan kekayaan. Kenapa bangsa itu menyembah berhala? Ayat 1 lihat. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa, apa yang mereka lihat? Musa yang mereka lihat. Ya, mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami apa? Allah. Sama-sama katakan Allah. Lembaga Alkitab menulisnya ini Allah huruf kecil, ya. Yang berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Jadi hal pertama yang membuat bangsa itu menyembah berhala adalah mereka kehilangan pimpinan dalam hidupnya. Selama ini mereka budak. Mereka itu diatur oleh jadwal, diatur oleh mandor, betul? Diatur oleh seseorang yang lain. Dan tiba-tiba mereka mau keluar dari Mesir ke tanah perjanjian, mereka diatur oleh Musa. Mereka terbiasa diatur oleh seseorang. Mereka ini punya mental budak yang disuruh-suruh. Dan apa yang terjadi? Mereka ini gagal melihat Tuhan pemimpin hidupnya. Maka mereka melihat siapa? Siapa yang mereka lihat di ayat ini? Musa. Mereka melihat Musa. Mereka bilang, kami nggak tahu Musa ini. Saudara dengar, Alkitab itu punya yang namanya, jadi kalau saudara baca itu lurus-lurus saja, salah cara membacanya. Mungkin cara membaca bisa, tapi mengartikan Alkitab itu dalam bahasa Ibrani dan Yunani punya emosi. Waktu dia bilang apa? Coba Bang Lide berkata gini, mari buatlah bagi kami Allah yang akan berjalan depan kami. Sebab Musa ini, jadi saudara lihat baik-baik. Mereka nggak berhasil melihat Tuhan pemimpin hidup mereka dan mereka menyalahkan siapa? Musa. Nah, kita bagi dua ini. Mereka nggak berhasil melihat Tuhan pemimpin hidup mereka. Mereka melihat siapa pemimpin hidupnya? Musa. Lalu mereka menyalahkan siapa juga? Musa ini. Saudara, ini tabiat
yang ada bagi manusia sejak manusia jatuh dalam dosa. Gak percaya? Coba cek. Waktu manusia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Dosanya melanggar perintah Allah. Mengambil buah dari pohon itu, dimakan. Lalu Tuhan tanya, betul tidak? Tuhan tanya. Waktu Tuhan tanya, Musa lagi, Adam. Waktu ditanya, Adam kenapa kamu makan? Apa kata Adam? Perempuan yang kau tempatkan ini, jadi dia nyalahin Tuhan, saudara. Saudara dengar baik. Kenapa ini penting? Saya lihat saudara banyak anak rantau. Dan kemungkinan ke depan saudara akan merantau. Kalau saudara nggak punya pemimpin dalam hidupmu, kau nggak punya orang tua, lalu kau di kos-kosan, kau nggak punya seseorang yang mengatur hidupmu. Hati-hati, ada berhala yang bisa menggeser Tuhan dalam hidupmu. Itu sebabnya sejak dari dini, kalau kita tidak menemukan Tuhan pemimpin hidup kita, maka kita akan membuat berhala lain menjadi pemimpin hidup kita. Benar ini. Dan ketika berhala lain itu yang bukan Tuhan selama ini bisa kasih kita kekuatan, ketenangan, kita suka sama dia. Tapi akan tiba masanya seperti Musa disalahkan. Musa ini, padahal mereka sudah lihat hebat banget itu Musa, benar nggak? Saudara, kita nonton atau nonton film tentang Musa dan baca Alkitab tentang Musa. Saudara jangan pikir itu biasa. Nggak ada loh yang berani bicara depan Fir'aun, nggak ada. Nggak ada yang bisa. Itu sebabnya waktu Tuhan panggil Musa, aku akan membawa engkau dan Tuhan dia bilang apa coba? Apa katanya? Aku apa? Aku petah lidah, aku nggak pintar bicara. Saudara dengar baik-baik. Musa itu pintar bicara. Dia itu salah satu orang terpintar di Mesir. Tapi ngomong sama Firaun nggak bisa, saudara, sembarangan. Jadi jangan pikir, emang hanya Bang Agus yang bisa khotbah. Saya juga bisa. Khotbah itu kan ada berkata-kata. Saudara dengar, ini bukan soal berkata-kata. Tetapi kepada siapa kita berbicara. Saudara dengar baik. Itu sebabnya Musa sampai bilang, aku gak pintar bicara. Karena apa? Ngomong sama Firaun, saudara, itu taruhannya nyawa. Salah bicara sedikit, nyawa. Kalau Indonesia kan salah sedikit, ya paling viral kan gitu. Bukan nyawa, saudara. Nah kembali lagi, apa yang terjadi? Musa ini, kita nggak tahu apa yang terjadi. Oleh sebab itu dengar baik hari ini saudara, kita harus mampu menolong diri kita bahwa Tuhanlah pemimpin hidup kita. Amin. Sama-sama bilang, Tuhan pemimpin hidupku. Saudara dengar, orang tuamu bukan pemimpin hidupmu. Orang tua kita adalah alat Tuhan yang mengarahkan kita untuk kembali atau berjalan dalam jalan Tuhan. Kita harus dengar orang tua, kita dengar dosen, kita dengar Pak Lurah, Pak RT, kita dengar mereka pemimpin kita. Tetapi di atas semua pemimpin itu siapa? Tuhan. Sama-sama bilang Tuhan. Makanya itu bakal kita bilang taat dan tunduk kepada pemimpinmu. Tapi dikatakan di dalam Tuhan. Kalau pemimpin itu tidak dalam Tuhan, kita perlu berhati-hati. Itu loh. Jangan sampai dia menuntun kita kepada hal yang sesat, hal yang jahat. Kita harus mendoakan pemimpin kita. Harusnya kan, saudara dengar baik. Harusnya waktu Musa naik ke atas, ngapain Musa? Berjumpa dengan Tuhan. Harusnya bangsa itu ngapain? Tuhan kami doakan supaya Musa, gitu. Pokoknya mendoakan. Tapi ini malah menyalahkan. Karena konteks bahasanya mereka bilang bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu. Undur-undur itu, maksudnya itu kayak menunda. Sama-sama bilang menunda. Kadang saudara, yang kita doakan, yang kita minta, nggak tepat pada waktunya. Jadwalnya Tuhan dan jadwalnya kita nggak sama. Jadi protes. Salone ini Musa, ngapain kapang di atas? Bikin konten kapang di atas itu Musa. Lama sekali. Bikin konten kah dia di atas, bikin kue kah dia di atas, bikin apa dia di atas itu. Saudara, kadang-kadang kita nggak sabar dengan yang namanya jadwalnya Tuhan, sampai kita menimbulkan yang namanya berhala yang lain untuk mengisi jadwal kita. Bukankah begitu yang dilakukan oleh Sarah? Allah berbicara kepada Abraham, nanti kamu akan menjadi bapa banyak bangsa.
Apa yang dilakukan oleh Sarah? Ketawa. Bagaimana bisa aku mandul? Gitu loh. Lalu Sarah bilang begini, Tuhan kan sudah bilang bahwa kamu akan menjadi bapa segala bangsa. Aku kan mandul. Dia tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Sehingga akhirnya disuruh siapa? Disuruh Hagar. Nih kawin lo sama Hagar. Coba lihat. Ketika kita nggak sabar dengan waktunya Tuhan, akan muncul godaan kita mendatangkan berhala yang lain untuk menjawabnya. Hati-hati. Coba bilang kiri kanan, hati. Kurang hati-hati, sekali lagi, hati-hati. Aduh, sudah umur 30, belum Pak menikah ini. Lamaran kerja sudah diterima, tapi lamaran cewek, cowok belum diterima. Gimana nih? Cari berhala yang lain. Akhirnya apa? Dukun bertindak. Lai, betul? Nggak diterima kerja di sini, susahnya. Akhirnya apa yang terjadi? Sogok bertindak. Kita munculkan yang namanya apa? Berhala-berhala lain. Terdengar baik. Di ayat 1 ini jelas sekali. Dan mereka berkata, mari buatlah untuk kami yang akan berjalan, Allah yang akan berjalan di depan kami. Saudara lihat baik. Saudara, selama ini Tuhan sudah berjalan di depan mereka. Tetapi mereka ini tidak bisa lihat Tuhan. Karena mereka ini sebuah bangsa yang dididik dan melihat Tuhan yang kelihatan seperti di bangsa Mesir. Dan ini menarik. Mereka minta kepada siapa? Harun. Sama-sama bilang Harun. Alkitab kita tidak mencatatnya dengan jelas semuanya. Tetapi kitab orang Yahudi, Talmud itu mencatat kenapa Harun. Oke ya, angkat kepala saudara. Ini menarik. Nanti kita akan bahas paling bawah lagi sedikit. Kenapa Harun? Kenapa Harun mau? Bukankah Harun itu adalah pemimpin yang bersama dengan Musa, betul ya? Hadap Firaun itu hanya 2 orang yang bisa. Musa dan Harun. Itu loh saudara. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Bangsa ini, Tuhan sendiri berkata bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk di ayat yang 9. Saudara tahu, ada catatan sejarah. Pada masa ini, ketika mereka mau menyembah, mencari Allah yang lain, mereka itu datang duluan kepada seorang bernama Hur. Karena Hur ini yang adalah keponakannya Musa dan Harun ini adalah bagian daripada tim temannya Musa. Saudara masih ingat waktu bagaimana mereka berperang melawan bangsa Amalek, betul? Apa yang terjadi? Musa naik ke atas gunung, lalu berdoa, Yosua memimpin peperangan. Siapa yang menjadi asisten Musa? Harun dan Hur, dua-dua pegang tangannya. Dipercayai mereka pertama kali datang sama Hur. Hur, begini, Musa ini mereka komplain seperti ini. Hur menjelaskan dan mereka tidak mau. Tapi Hur itu bukan imam. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Mereka bunuh itu Hur. Mereka bunuh. Lalu mereka datang kepada Harun. Pertanyaannya kenapa Harun mau setujui? Saudara, ini banyak diskusi teologi yang Alkitab tidak jelas terang benderang menuliskannya, tapi kita bisa melihat kesimpulannya. Mengapa Harun waktu itu mengizinkan? Bukankah harusnya, aku tidak akan mengizinkanmu untuk menyembah berhala. Enggak bisa. Gitu loh. Sampai seperti Hur, sampai titik darah penghabisan. Gitu loh. Saudara tahu dari perspektif Taurat Yahudi, kalau Harun dibunuh, bahasanya adalah mereka ini yang membunuh itu hanya itu saja yang dihukum. Tapi kalau Harun yang dibunuh karena dia adalah imam, maka semua bangsa itu akan mendapat akibatnya. Itu dalam Taurat Yahudinya mereka, aturan main mereka. Itu sebabnya ada momen di mana Harun ini mikir daripada hukumannya datang untuk semua bangsa ini, enggak apa-apa, aku buat saja. Itu sebabnya dengar baik-baik, ini bukanlah alasan untuk kompromi. Tetapi lihat bagaimana Harun dipakai Tuhan menjadi pelajaran bagi kita. Lihat apa yang dikatakan Harun, lihat ayat yang kedua. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas
yang ada pada telinga istrimu, anak laki-laki dan segala macam. Lalu ayat 3, seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka, membawanya kepada Harun. 4, diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya, dibuatnya lah dari peralakan lembu. Kemudian berkatalah Harun, hai Israel, apa? Inilah. Coba saudara lihat, huruf apa Allahnya? Ayat 4, ayat yang keempat. Inilah Allahmu. Tadi bangsa itu minta bikin apa? Allah huruf kecil. Tapi Harun bilang apa? Ini Allahmu yang telah menuntun kau keluar dari tanah Mesir. Satu pandangan ngomong seperti ini. Jadi Harun ini dalam sebuah dilema. Aku mau kalian tetap menyembah Allah. Tetapi bangsa ini hanya menyembah Allah yang kelihatan. Lalu Harun berpikir, oke deh aku buat patung atau Allah yang bisa kau lihat. Tapi aku akan sebut ini Allah. Allah yang aku sembah. Maaf, bahasa aslinya Allah di sini pakai nama Yahweh malah. Orang Yahudi itu nggak bisa loh ngomong kayak gitu. Jadi nggak pakai yang namanya berhala. Tetapi dia sebut. Terus ini ya yang menuntun kalian keluar dari tanah Mesir adalah Allah ini. Bukan yang namanya patung ini. Makanya kata inilah, sama-sama bilang inilah. Saudara dengar, waktu Alkitab ini ditulis dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, kata inilah itu bukan inilah. Contoh maaf. Inilah, ada berapa ini? Ada berapa ini? Ada berapa? 1, oke. Inilah, ada berapa ini? Jadi bahasa Alkitab itu adalah inilah lebih daripada 1. Jadi Harun sedang menjelaskan, kalau kalian mau melihat Allah yang kelihatan, oke ini. Tapi inilah Allah, bukan patung ini yang dia maksud. Tetapi ada Allah yang lain. Jadi Harun ini ada dalam dilema posisi. Kalau aku nggak buat, mereka bunuh aku, bukan dia takut mati. Tetapi dia memikirkan nasib semua bangsa ini. Berarti bisa dong Pak berbuat dosa? Nggak bisa. Tuhan izinkan Harun seperti ini supaya kita nggak lakukan. Paham ya? Jangan bilang, oh kan semua yang di Alkitab harus dilakukan. Salomo beristri 1000, jadi kita juga istri 1000. Bukan gitu juga baca Alkitabnya. Gitu loh. Petrus nyangkal Tuhan Yesus, itu kan di Alkitab, betul nggak? Berarti kita nyangkal Tuhan Yesus juga. Bukan gitu juga baca Alkitabnya. Jadi yang ada di Alkitab ini menjadi pelajaran bagi kita. Katakan menjadi pelajaran. Karena nanti saudara, kalau kita lompat, saudara tahu apa yang terjadi? Di kitab yang namanya Bilangan pasal yang ke-12, dia usah buka. Aja tiba-tiba apa yang terjadi? Yang namanya Harun sama Miriam, mereka ngata-ngatain Musa. Tahu ngata-ngatain Musa ya? Mereka gosipin Musa. Lalu mereka bilang begini, emang hanya kepada Musa Tuhan bicara. Kami juga kan adalah golongan para imam. Kami golongan para pemimpin. Tuhan langsung, api Tuhan turun di situ. Dia bilang apa? Sini bertiga. Musa, Harun, dan Miriam. Tuhan bilang apa? Aku memilih orang yang berkenan bagi. Dan tiba-tiba apa yang terjadi? Langsung yang namanya Miriam apa? Sakit kusta. Kandala. Langsung sakit kusta saudara. Sakit kusta. Tapi kenapa Harun gak langsung kena kusta? Harun nangis. Karena dia tahu di kejadian ini saudara, waktu mereka langgar perintah Tuhan, saudara nanti kita baca apa yang terjadi. Mereka dibunuh 3.000 orang sampai mati. Coba. Harun ingat itu. Langsung dia teriak, Tuhan ampuni Miriam. Tuhan ampuni Miriam. Gitu loh. Saudara tahu kenapa dia sampai menangis minta Tuhan ampuni Miriam? Karena di kitab Ulangan saudara, ini coba buka sama-sama, kitab Ulangan. Ulangan pasal 9. Ulangan pasal 9. Ayat yang ke-20. Kita lihat sama-sama. Ulangan 9:20.
juga kepada Harun Tuhan begitu apa? Murka hingga ia mau membinasakannya. Maka pada waktu itu apa? Aku berdoa untuk Harun juga. Kenapa nanti seluruh bangsa itu yang menyembah berhala itu 3.000 orang itu mati? Karena banyak yang lain yang tidak menyembah. Jadi Harun mikir gitu, 3.000 orang ini yang menyembah berhala. Kalau saya dibunuh, bukan 3.000 orang yang mati, tapi apa? Jutaan bangsa ini akan mati. Lalu apa yang terjadi? Kenapa Harun gak dibunuh sama Tuhan? Murka, gitu loh. Ternyata karena ada Musa yang mendoakan dia. Waktu Musa doakan dia, ampuni Tuhan, gitu loh, diampuni. Nah, waktu Miriam ini ngata-ngatain Musa sama dengan Harun, nah Harun ini gak kuat pendiriannya. Udah diombang-ambingkan. Pertimbangannya banyak. Sehingga akhirnya Harun dia itu diajak sama Miriam. Kita protes, kita demo. Pemimpin demonya Miriam, bukan Harun. Boom, ketika dia sakit kusta, Harun berdoa menangis. Tapi doanya pun gak dijawab sama Tuhan. Kenapa gak dijawab? Ya karena dia ikut ngata-ngatain Musa. Dan tiba-tiba Tuhan berdoa, Musa berdoa, Tuhan ampuni Miriam. Diampuni Miriam, gak diambil nyawanya. Tapi apa yang dilakukan? Dia itu selama 7 hari diasingkan dan dia harus diludahin sama papanya. Wajahnya diludahin. Saudara lihat saya seperti saudara, itu cerita dari mana? Kita buka dulu. Nanti saudara, kenapa sampai begitu? Coba lihat. Kita buka sama-sama Bilangan. Pasal yang ke-12. Ayat 1. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Tentang istri Musa ini diwatain. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah itu kepada Tuhan. Lihat, Tuhan yang dengar. Dengar baik-baik. Siapapun yang mengatai-ngataimu, Tuhan yang dengar. Jangan kau dengar, sakit kepalamu nanti. Biar Tuhan yang dengar. Ayat 3, adapun Musa ialah seorang apa? Sangat lembut hatinya. Dikata-katain dia tidak reaktif. Dia lebih lembut dari saya. Lebih daripada setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Kan saya bilang, lebih dari lembut dari saya. 4, lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. 7, bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam rumahku. 8, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan menghadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik di atas kemah, maka tampaklah apa? Miriam kena apa? Kusta putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa ia kena kusta. Coba lihat, dia kena kusta saudara. Yang namanya Harun ini sama Miriam ini, saudara lihat ya. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lihat, kusta itu membuat setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya apa? Ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat apa? Malu selama 7 hari. Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan, keluar ke tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Hazerot dan berkemah di padang gurun Paran. Kenapa lagi-lagi Harun diampuni? Padahal kan dia ikut ya. Itu loh. Dengar baik, karena posisi dia sebagai imam. Itu sebabnya setelah posisi keimamatan pindah kepada Lewi, maka apa yang terjadi? Imam yang berdosa pun akan dihukum. Tapi pada waktu itu,
belum ada imam. Musa pun bukan menjadi imam. Gitu loh. Jadi supaya saudara tahu aturan mainnya Tuhan. Kadang-kadang, sama saya bilang kadang-kadang. Kadang-kadang kita nggak setuju dengan aturan mainnya Tuhan. Betul nggak? Saudara pernah protes nggak dengan aturan mainnya Tuhan? Nggak pernah. Anak baik semua ini ya. Puji Tuhan. Kadang-kadang, kenapa Tuhan? Kenapa dia bisa, aku enggak? Kenapa dia sembuh, aku enggak sembuh? Kenapa dia lulus, aku enggak lulus? Kita protes sama Tuhan. Bilang, kamu enggak lulus di situ karena kamu mau lulus di sini. Tapi aku mau di sini Tuhan. Ya udah, kalau kamu mau di situ silakan dengan caramu. Tapi aku Tuhan, pemilik masa depanmu, aku mau kau di sini. Gitu loh. Saudara dengar baik. Kita kembali. Harun ini saudara, ketika dia dipanggil Tuhan untuk menjadi imam bagi bangsa itu, tanggung jawabnya berat. Tanggung jawabnya berat. Miriam ini, dia diberi kepercayaan karena Tuhan bisa berbicara kepada Miriam juga. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Dia mulai sombong. Emang Tuhan hanya bicara sama dia, sama kita juga. Ya kan Rum kan? Harun bilang, tahulah kan perempuan ngegas. Saudara dengar baik. Ketika Tuhan ini baik, kalau di perjanjian lama, itu Tuhan izinkan yang namanya mereka dibunuh. Tetapi Miriam ini kasih Tuhan besar. Dibilang apa? Ya udah, diludahin aja wajahnya. Saudara nggak enak baik. Itu sebabnya, dengar. Waktu saya membahas yang namanya Yesus menyembuhkan orang dengan meludahi. Di perjanjian lama meludah ini salah satu, saudara. Di perjanjian baru Yesus meludahi dengan buat sembuh. Bagi kita meludahi itu jijik, betul ya? Tapi tahu enggak, sampai ludah pun ditebus oleh Yesus. Ludah itu bagian dari hukum di perjanjian lama. Bukankah Yesus menaati, menggenapkan semua hukum di perjanjian baru? Sampai ludah untuk Miriam pun dibuat Yesus di perjanjian baru. Karena apa? Dikembalikan Tuhan. Sama-sama bilang dikembalikan Tuhan. Kembali ke anak berhala ini. Kenapa patung lembu emas? Nah ini pertanyaannya. Kenapa patung lembu emas? Pertama saudara, karena mereka selama 400 tahun di Mesir. Ini yang pertama ya. Mereka itu melihat patung sembahan bangsa Mesir. Yaitu Apis namanya. Bukan Apes. Apis. Apis ini saudara. Sembahan bangsa yang namanya bangsa Mesir. Bangsa-bangsa itu membuat berhala patung-patung itu. Kenapa mereka menyembah, bangsa Mesir menyembah yang namanya lembu, anak lembu? Karena lembu itu melambangkan kesuburan, kekuatan, keperkasaan. Itu binatang yang berharga, mahal saudara. Lebih mahal dari domba. Saudara dengar, nanti kita akan temukan, saudara boleh temukan ketika saudara baca kitab Imamat. Kalau keluarga besar, korbannya bukan domba, tapi apa? Anak lembu, saudara, yang lebih besar. Dan dengar baik, saudara. Jadi mereka ini familiar, terbiasa melihat orang Mesir menyembah berhala. Dan dengar baik, bedanya, sama-sama bilang bedanya. Kenapa Harun bikin bentuk lembu? Karena Harun dibesarkan di Mesir. Tetapi Musa tidak dibesarkan di Mesir selama hidupnya. Dia pernah di Mesir 40 tahun, dan dia pernah 40 tahun di padang gurun bersama dengan Yitro. Sementara Harun seumur hidupnya dia ada di Mesir. Jadi dia tahu betul bahwa orang Mesir menyembah yang namanya Apis ini, menyembah yang namanya anak lembu ini, dan dia tahu betul kalau anak lembu dibuat bangsa ini pun ikut. Jadi dengar, apa berhala kita hari ini? Berhala itu bisa jadi yang pertama adalah sesuatu dari masa lalu kita. Betul? Lihat apa yang terjadi. Di masa lalu Mesir itu, di masa lalu bangsa Israel, mereka melihat bangsa yang lain menyembah yang namanya apa? Anak lembu itu. Masa lalu kita bisa menjadi berhala. Yang kedua, yaitu apa? Sesuatu yang biasa ada pada kita. Biasa. Sama-sama bilang biasa. Itu enggak langsung bikin hidup dan mati, saudara. Tetapi biasa ada di sekeliling kita. Lihat apa yang terjadi. Bangsa itu lihat mereka nyembah berhala. Mereka biasa melihat berhala yang lain. Tetapi akhirnya apa yang terjadi? Mereka tertarik ke sana. Mereka tertarik ke sana. Karena mereka enggak punya opsi. Jadi mereka lihat, enggak apa-apa.
tertarik berhala ini. Sesuatu yang orang dilihat hebat. Kami kan budak. Bangsa Mesir ini adalah bangsa yang Tuhan kami. Mereka menyembah itu. Kayaknya itu yang benar. Paham maksudnya? Kadang-kadang kan kita gitu. Saya gagal, saya kalah ini dan segala macam. Saya ikuti cara Tuhan. Kayaknya saya salah deh. Mereka ikut cara Allah yang lain. Dan mereka berhasil. Kayaknya itu yang benar. Akhirnya kita ikut. Kan ada artis-artis begitu katanya. Dia ikut dengan pola hidup yang namanya ikut anak Tuhan dengan baik. Tak berhasil dia sampai di puncak. Lalu ada artis-artis ini. Yaitu menggunakan cara-cara lain. Pindah keyakinan. Mereka bikin namanya persembahan darah dan segala macam. Sehingga akhirnya mereka naik popularitasnya. Akhirnya anak-anak Tuhan ada di dunia keartisan ini mikir, kalau saya ikut dengan cara ini terus hidup benar, saya selalu di bawah. Sementara itu di sana, sepertinya saya salah. Dia pindah jalur, pindah server. Bilang kiri kanan, jangan pindah server. Bilang jangan pindah jalur. Jangan pindah jalur, saudara. Dengar. Jujur loh. Yang ketiga, yang kita pelajari, bahwa berhala ini dibuat dari apa? Emas. Saudara tahu mereka dapat emas dari mana? Siapa yang kasih mereka emas di Mesir? Tuhan bilang gini, besok kalian akan keluar dari Mesir. Oke, terus gimana? Hari ini jarah. Hah? Jarah gimana? Kan 400 tahun kalian gak digaji. Jadi rapel, kali 400 gajinya. Oh, Tuhan bikin hati semua bangsa Israel berbalik. Akhirnya kasih emas, kasih sutra, kasih semuanya. Sampai mereka, selama 400 tahun kami ini orang melarat tiba-tiba menjadi konglomerat. Mereka dapat. Dengar, berhala itu bisa jadi berkat Tuhan. Betul? Berkat Tuhan loh itu berhala. Lihat, Tuhan yang kasih. Jadi mobil kita, rumah kita, apa yang kita punya? Talenta, karunia. Betul, itu bisa jadi berhala. Anak kita, itu bisa jadi berhala. Semua yang baik, kita lupa si pemberi. Kita ingat pemberiannya. Masih ingat cerita nelayan itu? Tangkap ikan. Udah tangkap ikan, tiba-tiba datang ombak besar. Dan segala macam. Dia pikir dia akan mati. Tuhan, aku janji. Kalau engkau selamatkan aku akan beribadah kepadamu. Aku tidak akan tinggalkan engkau Tuhan. Pum, tiba-tiba jadi tenang itu yang namanya. Sampai dia di darat. Dia jual yang namanya ikannya, kaya dan semuanya. Tiba-tiba ada yang ajak dia ibadah. Dia bilang, dia jual ikan itu, dia cerita sama orang di pasar. Tahu, ikan ini luar biasa. Aku ngalami badai di laut dan mau mati. Dan aku bilang sama Tuhan, kalau aku selamat nanti, aku akan hidup beribadah kepada Tuhan. Dan dia jual. Semua orang terpesona dengan cerita itu dan beli ikannya. Karena ikan ini sudah melalui yang namanya badai dan gelombang. Jadi udah jadi menarik. Tiba-tiba orang diajak dia, hei ayo ibadah. Kan kemarin cerita. Saya sibuk. Orang lagi ajak, kenapa kamu gak ibadah? Saya sibuk. Loh kan kemarin cerita. Udah janji sama Tuhan waktu di laut. Lalu dia bilang gini, begini bro. Yang di laut lah. Yang di darat lah. Jadi sudahlah. Saudara dengar baik-baik, kita suka begitu. Berkat Tuhan seasoning bagi kita. Kalau lagi punya segala macam, kami memuji kebesaran-Mu. Tetapi ketika mau memberi terlalu besar ini Tuhan untuk orang lain. Udahlah Tuhan kurangin. Saudara dengar baik, kita lupa. Tuhan, sama-sama bilang Tuhan, lihat tangan saya. Tuhan itu seperti membalikkan telapak tangan bisa memberkati dengan mudah. Betul? Tapi dengar, dengan cara yang sama, seperti membalikkan telapak tangan, dia bisa nutup pintu berkat buat kita. Saudara pilih dibalikkan yang mana? Dibalikkan dibuka atau dibalikkan ditutup? Coba tanya sama kiri kananmu. Kamu mau pilih mana? Dibalikkan dibuka pintu berkat Tuhan bagimu atau dibalikkan ditutup? Yang mau dibuka pintu berkat Tuhan angkat tangan. Puji Tuhan. Berarti yang gak angkat tangan ditutup. Saudara mengadopsi teologi penderitaan yang sangat baik.
Sedikit lagi, saudara dengar baik-baik. Jangan sampai semua berkat Tuhan yang datang hidup kita jadi berhala. Menggantikan posisi Tuhan. Kita nggak mau. Ingat ya, tadi apa? Masa lalu bisa menggantikan. Yang kedua apa? Sesuatu yang familiar, yang biasa. Nggak apa-apa kok orang bikin begitu. Nggak apa-apa, gitu loh. Saya mau kasih tahu saudara, sesuatu yang familiar, sesuatu yang biasa. Sama-sama bilang, sesuatu yang biasa. Satu kali saya main game di handphone istri saya. Ya, main game. Dan akhirnya saya mulai kecanduan, saudara. Karena dibilang kan main mahjong 30 menit akan membuat Anda tidur nyenyak. Ternyata saudara saya jadi nggak bisa tidur. Karena apa? Pengen main terus. Bohong ini iklannya. Tapi saya tinggal dalam kebohongan itu. Saya nggak bisa tengking dalam nama Yesus. Nggak bisa, saudara. Yang bisa dilakukan adalah uninstall, saudara. Weh, saya uninstall. Udah saya uninstall, saudara. Saya pinjam lagi handphone istri saya karena handphone saya nggak bisa dipakai itu segala macam. Tiba-tiba apa? Waktu lihat ini dan itu, tiba-tiba masuk game yang baru. Game ini menantang otak saya ini. Karena apa? Kan saya, saudara, banyak sekali kerjaan. Saya banyak kerjaan, sibuk dan segala macam. Apa sih refreshing saya? Biasanya refreshing saya itu dua. Baca buku atau nonton. Kali ini game itu datang. Datang. Dan otak saya langsung ditantang. Kayaknya saya, susah ini kayaknya. Coba saya kerjakan. Betul susah. Karena susah, saudara, saya terus berusaha. Sampai istri saya lihat. Mulai. Istri saya lagi, mulai. Mulai. Wih. Saya dengar, karena familiar, biasa. Hati-hati. Coba cek di handphonemu. Gamenya sudah sampai level 1000 berapa. Ya. Di handphone saya ini nggak ada game, saudara, saya aman. Tapi di handphone istri saya, saya install. Nakal tuh Pak Pendeta. Ya. Saudara dengar baik-baik. Kita rasa nggak apa-apa. Tapi lihat. Ini lihat. Kenapa saya katakan itu bisa jadi berhala? Karena saya nyaman. Saya milih main game dibanding saya berdoa, dibanding saya baca Alkitab. Alah, hidupin jangan terlalu rohani lah Pak Pendeta. Sekali-sekali kita bisa happy-happy, enjoy-enjoy. Tapi sekali-sekalinya jadi seterusnya, itu bahaya. Sama-sama bilang, itu bahaya. Ya, saudara. Yang terakhir, kita belajar sama-sama. Apa dampak ketika orang menyembah berhala dan bagaimana ketika itu terjadi? Saudara, kita baca sama-sama, kembali ke dalam Keluaran 32. Keluaran 32, kita baca. Dampaknya tadi sudah kita lihat ya. Mereka bangsa yang tegar tengkuk, mereka menjadi liar. Sama-sama bilang menjadi liar mereka. Oke, kita baca, lihat ini hukuman Tuhan. Kita baca ayat yang ke-19. Lompat aja ke ayat yang ke-20. Oke. Sesudah itu diambilnya anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai apa? Halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Coba lihat. Emas itu dibakar, digiling, dimasukkan ke air, diminum. 21. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu sehingga engkau mendatangkan dosa yang besar ini kepada mereka? Tapi jawab Harun, janganlah bangkit amarah Tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan depan kami. Sebab Musa ini orang yang memimpin kami keluar tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dengan dia. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang punya emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api. Dan keluarlah anak lembu ini. Coba lihat. Saudara, berkat Tuhan menjadi berhala. Oke ya, 25. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti apa? Kuda terlepas dari, dengar baik. Ini tadi di atas liar, ini kuda seperti lepas dari kandang. Ini orang-orang yang menyembah berhala seperti ini. Sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. Dengar, para penyembah berhala akan dicemooh. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi.
Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya, dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa pada hari itu. Tewaslah berapa? Berapa orang? 3.000 orang. 3.000 orang. Harun ini pemimpin Lewi itu, saudara. Lanjut lagi, 29. Kemudian berkatalah Musa, baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan masing-masing dengan apa? Membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya. Yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Keras lu. Orang tua. Dari mana diambil tadi emas itu anting-anting? Dari anak-anaknya dari mana? Telinga anak laki-laki dan perempuan. Anak-anak mana tahu? Mana tahu Aldi, ini om Pak kita bikin anting-antingku jadi berhala. Mana tahu? Siapa yang ngambil kira-kira? Orang tuanya. Makanya lihat, saudara, ini kejam, penyesatan yang sangat besar. Orang tua sampai menyesatkan anak-anaknya. Tuhan murka sekali. 31, lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, sama-sama yuk. Bangsa ini telah berbuat dosa besar sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tapi sekarang kiranya engkau mengampuni apa? Dosa mereka. Dan jika tidak apa? Hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Tapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Aku akan berjalan malaikatku di depanmu. Tetapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun. Saya selesai, saudara. Sebabnya kita tahu sama-sama, sewaktu mereka ini menempatkan harta, benda, pengalaman masa lalu mereka ke dalam sebuah benda yang bernama anak lembu emas, dan mereka mulai beribadah kepadanya, hidup mereka menjadi kacau. Oke, saudara, ini Tuhan sangat marah, bukan hanya karena dia tidak disembah, tetapi dampaknya bagi orang yang menyembah berhala. Ini Mazmur 135, coba ini yang terakhir. Mazmur 135, ini kita baca baru pemain musik akan maju. Mazmur 135, kita lihat sama-sama. Apa yang terjadi bagi penyembah berhala? Ayat 15, 135, Mazmur 135, 15. Berhala bangsa-bangsa adalah apa? Perak dan emas, buatan tangan manusia. Coba sama-sama. Mempunyai apa? Mulut, tapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai apa? Mata, tapi tidak dapat melihat. Mempunyai apa lagi? Telinga, tapi tidak dapat mendengar. Juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. 18, sama-sama yuk. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Jadi kalau bikin anak lembu, ya seperti anak lembu. Makanya menjadi apa? Liar. Seperti keledai liar. Saudara, kau menyembah uang, makanya akan jadi mata duitan. Kita menyembah karir, kita akan habis-habisan untuk kerjaan kita. Apa yang kau sembah, engkau akan jadi sama dengan apa yang kau sembah. Betul. Kita sembah apa? Kita taruh seluruh hidup kita kepada uang, kepada anak, rumah, harta, kepada masa lalu, kepada kebencian, kepada kepahitan, maka hidup kita akan seperti itu. Itu sebabnya hari ini kita mau sama-sama tanggalkan semua yang namanya anak lembu emas apapun berhala masa kini dalam hidup kita. Dan kita mau hanya Tuhan yang kita sembah. Amin. Maju. Oleh sebab itu ada kesimpulan hari ini. Ada 3 kesimpulan. Yang pertama,
Pertanyaan ini harus kita jawab. Masing-masing pribadi harus menjawabnya. Yang pertama, apakah ada hal lain dalam hidupmu yang kau tahu berpotensi untuk menjadi berhala? Kalau ada, hari ini bawa kepada. Yang kedua, kalau engkau sedang ada di dalam, kau temukan dirimu bahwa engkau punya berhala yang lain, mungkin orang lain gak tahu. Berdoa sama Tuhan, minta supaya apa? Berhenti aku dengan yang namanya berhala ini. Yang ketiga, kalau engkau merasakan dampak yang tidak baik karena engkau menyembah berhala apapun, Harun diberi kesempatan oleh Tuhan dan dia dipulihkan. Minta posisi itu. Tetapi bagian yang ketiga juga adalah ambil posisi Musa. Yaitu apa? Kita harus berdoa untuk orang-orang yang terjebak dalam penyembahan berhala dalam hidupnya. Supaya mereka juga dicelikkan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ambil waktu ini. Ambil waktu ini sejenak. Kau sudah mendengar firman Tuhan, tanyalah kepada Tuhan. Tanya kepada Tuhan. Lihat hati kami Tuhan. Apakah ada sesuatu yang begitu berarti dalam hidup kami selain Engkau? Apakah ada sesuatu yang kami kejar dalam hidup ini selain daripada Engkau Tuhan? Adakah sesuatu yang kami percayai di hidup ini selain daripada Engkau? Kalau ada di antara kita engkau sedang merasa engkau sedang mengejar sesuatu yang bukan Tuhan. Hari ini kami mau katakan sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan lelah, kita akan tersesat, kita akan semakin jauh. Berhentilah dan kembali kepada Tuhan. Ini waktu yang baik. Kalau Musa lakukan, menghancurkan semua berhala-berhala itu, menggilingnya, itu adalah sebuah ungkapan ketegasan. Maukah engkau siang hari ini mengambil sikap yang tegas untuk berkata, tidak, enough, cukup. Apapun itu berhala masa lalu, apapun kepentingan-kepentinganku, apapun sesuatu yang mengenakkan bagiku, tetapi sebenarnya itu menggeser Tuhan. Enough, cukup. Tegas ambil keputusan. Supaya kita tidak menjadi seperti yang kita sembah itu. Tuhan, beri kami kesempatan seperti Harun ya Tuhan. Yang diampuni oleh Tuhan karena kami salah. Ampuni kami Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang takut. Kami terpaksa. Atau kami tidak sabar dengan waktunya Tuhan. Akhirnya kami menggantikan posisimu. Ampuni kami. Makasih Tuhan. Saya mengajak saudara semua bangkit berdiri. Lihatlah hati Tuhan bagi hidup kita. Makasih Tuhan. Tuhan mau binasakan mereka semua, tapi Tuhan bilang kepada Musa, aku binasakan mereka. Musa bilang, jangan Tuhan, jangan. Maka saudara menjadi seperti Musa juga hari ini. Menjadi orang yang berdoa bagi orang-orang lain yang mungkin sedang tersesat dengan berhala-berhala dunia ini. Mungkin dia keluarga kita, mungkin dia anak kita, mungkin dia tetangga, teman kita. Kita berdoa.
supaya mereka dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita sembah Tuhan dengan pujian ini bersama-sama, segenap hidupku bagimu Tuhan. Seperti tadi waktu kita menyembah Tuhan sebelum firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaan, jangan sampai semua berkat Tuhan menjadi berhala. Mari sama-sama katakan, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbamu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua. Sekali lagi, segenap hidup, segenap hati kami. Segenap hidup, segenap nafas, Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus, semua berhala-berhala itu dihancurkan. Kebanggaanku, kejayaanku tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbamu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Saya ajak semua saudara, mari angkat kedua belah tanganmu. Maukah engkau mempersembahkan hidupmu bagi Tuhan? Di atas mezbah Tuhan, mempersembahkan keluargamu, masa depanmu, masa lalumu, semua kesenanganmu, semua hobimu, bahkan semua ketakutan, kekhawatiran. Maukah engkau mempersembahkan semua talentamu kepada Tuhan? Mari sama-sama katakan, dengan semua yang ada, kami berdoa ya Tuhan, kami berseru Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku, ku sembah Kau dengan segenap hidupku, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Kembali hatiku kepadamu. Ku sembah Kau dengan senang. Ya sama-sama ku sembah, ku sembah, ku sembah Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku, ku sembah Kau. Ayo sekali lagi sama-sama mari angkat kedua belah tangan. Ku semuanya bagimu. Ku sembah Kau dengan segenap jiwa.
sembah Kau dengan segenap hidupku. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbamu. Terimalah ya Tuhanku, terimalah harapanku, ku serahkan Tuhan, terimalah persembahan kami. Segenap hidup, segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbamu. Kekuatanku, harapanku, ku serahkan semua hanya padamu. Pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Supaya hanya Engkau satu-satunya harta yang terbaik dalam kami. Berbicara kepada setiap, berbicara kepada setiap hati kami. Kami tidak menjadi orang-orang yang melupakan menjadi sumber berkat. Kami tidak akan takut ketika kami menyerahkan semuanya kepada. Kami tidak akan takut sekalipun sepertinya waktu Tuhan bukanlah waktu kami. Kami akan bersabar. Kami tidak akan menyimpang kepada berhala yang lain. Kalaupun doa kami tidak dijawab, kami tidak akan berpindah. Kami akan tetap dalam jalan-Mu ya Tuhan. Dan tetap percaya kepada. Kami tahu persis, bukan Tuhan menunda-nunda waktu, bukan Musa mengulur-ulur waktu. Tapi kami tahu Tuhan sedang mempersiapkan hati bangsa itu. Ini yang kami percaya. Siapkan hati kami ya. Siapkan hati kami. Supaya ketika Engkau menjawab doa kami,
Jawaban doa itu tidak menjadi berhala bagi kami, tetapi Engkau tetap segala. Lebih daripada apa yang hamba-Mu sampaikan, berbicara pada kami semua ya Tuhan. Biar kami pulang dari tempat ini sebagai orang-orang yang terbebas dari anak lembu emas itu, dari berhala masa kini. Kami tidak mau menjadi cemooh. Kami tidak mau menjadi orang yang tegar tengkuk, tapi kami mau dikenal sebagai orang-orang yang berserah sepenuhnya kepada. Terimalah ya Tuhan persembahan kami, terimalah hidup kami, terimalah segala yang kami miliki atas mezbah. Saudara ambil waktu ini sebentar berdoa, persembahkan di atas mezbah. Persembahkan di atas mezbah. Mimpi, depan, cita-cita. Pengetahuan. Baik dalam persembahkan. Mezbah. Tuhan ajar kami, bentuk kami Tuhan. Koreksi hati kami. Berdoa, kalau kami mengenal orang-orang seperti bangsa ini, telah menyembah, menyimpang darimu. Mungkin mereka orang di sekitar kami, urapi kami, berbicara kepada mereka. Kesempatan kedua kepada hari. Tuhan juga kasih kesempatan kedua kepada kami dan kepada mereka. Bersama-sama kembali kepada. Terima kasih untuk firman. Nama Yesus. Haleluya. Kita katakan amin.